السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salatul maghrib dan salatul isya Masjid Rawdatul Jannah Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang fikih al-buyu', fikih tentang jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dua jenis jual beli yang terlarang. Yang pertama, melakukan transaksi jual beli pada waktu dikumandangkannya adzan yang menandakan masuknya waktu sholat Jumat, yang menandakan bahwa khatib telah naik ke atas mimbar. Barang siapa yang melakukan transaksi pada waktu tersebut dalam keadaan mereka termasuk orang-orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, maka banyak dari kalangan para ulama mengatakan transaksi itu hukumnya batil dan tidak sah, sehingga apabila hendak dilanjutkan maka transaksi harus diulangi, lakukan transaksi baru. Jika tidak, maka tidak sah terjadinya pertukaran barang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'." Apabila dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Wa dharu artinya utruku, tinggalkan jual beli. Larangan melakukan transaksi jual beli secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis jual beli yang terlarang yang kedua
apabila seseorang menjual sesuatu yang membantu seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak diperbolehkan, karena ini termasuk bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka segala bentuk transaksi jual beli yang menyebabkan seseorang terbantu dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang melakukan transaksi itu mengetahui, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Yang wajib adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jual beli yang terlarang yang ketiga, al-bai'u ala bai'i akhihi, menjual di atas jualan saudaranya. Menjual di atas jualan saudaranya. Maka demikian pula membeli atas pembelian saudaranya. Telah disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin, jangan sebagian kalian itu menjual di atas jualan orang lain. Dalam riwayat yang lain, ala bai'i akhi, di atas jualan saudaranya. Dalam riwayat yang lain, wala yasum al-muslim ala sawmi akhi, dan tidak diperbolehkan seseorang menawarkan barangnya kepada seseorang untuk membatalkan transaksi atau keinginan seseorang untuk membeli barang saudaranya. Ini juga termasuk di antara jual beli yang diharamkan, yaitu menjual sesuatu di atas jualan saudaranya. Misalnya seseorang dia hendak membeli sebuah barang, atau dia telah membelinya. Jadi ini ada dua keadaan. Yang pertama, dia telah membeli. Dia telah membeli barang tersebut, sudah deal. Namun masih ada khiyar majlis. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa apabila dua orang yang melakukan transaksi, selama mereka masih berada di majelis yang sama, walaupun sudah terjadi deal, transaksi jual beli, selama mereka masih bersama di majelis tersebut, maka masih ada kesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan. Masih ada kesempatan selama mereka masih berada di tempat transaksi itu. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli masih ada pilihan selama mereka belum berpisah. Maka si pembeli dia telah membeli barang dari penjual, lalu mereka masih duduk di situ, mungkin sambil ngopi atau yang semisalnya. Tiba-tiba dia didatangi atau ditelepon oleh penjual yang lain. Gimana? Kamu sudah beli nggak barang yang kamu inginkan? Misalnya dia ingin membeli laptop dengan spesifikasi tertentu. Dia sudah membelinya, lalu kemudian ditelepon oleh toko yang lain. Dia tanya, kamu sudah beli? Oh iya, sudah. Berapa kamu belikan? 10 juta. Mahal sekali.
Kata si penjual, batalin aja, kamu kesini, saya jual 9 juta. Luar biasa. Ya, padahal sudah terjadi transaksi. Akhirnya dia membatalkan dengan alasan, oh saya nggak jadi. Asal hukumnya dia membatalkan itu boleh, karena masih di majelis yang sama. Asal hukumnya dia boleh membatalkan. Namun yang menjadi permasalahan, dia membatalkan karena ingin membeli barang dari toko yang lain. Ya, ada unsur provokasi dari pihak penjual yang lain. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menunjukkan keharamannya. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sebagian kalian menjual di atas jualan orang lain. Para ulama menyebutkan seperti Ibnul Mulaqqin rahimahullah bahwa illat sebabnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang menjual sesuatu di atas jualan saudaranya, karena yang demikian itu akan yuwaghirus sudur, mendatangkan emosi, menimbulkan perselisihan, percekcokan, menyebabkan terjadinya permusuhan, boleh jadi terjadi pembunuhan, waliyadzubillah. Dan kita mengetahui bahwa Islam ini datang untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum, menghindarkan mereka dari hal-hal yang dapat menyebabkan tertumpahnya darah-darah mereka tanpa hak, hilangnya kehormatan mereka tanpa hak, diambilnya harta manusia tanpa hak. Islam ini datang untuk memelihara itu semua, termasuk dalam hal ini memelihara ukhuwah, persaudaraan, sehingga segala bentuk muamalah yang dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan permusuhan di antara kaum muslimin, maka ini perkara yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. La tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad, dengki antara satu dengan yang lain. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi, tidak diperbolehkan salah seorang kalian melamar seorang wanita di atas lamaran orang lain. Si A datang, dia sudah melamarnya dan sudah ada tanda dan indikasi menunjukkan bahwa lamarannya diterima. Namun karena ulah yang kedua ini, gimana caranya supaya dia membatalkan lamaran yang pertama, sehingga menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan dapat menyebabkan terjadinya saling bunuh-membunuh, waliyadzubillah. Maka dengan sebab ini dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, membeli di atas pembelian saudaranya. Jadi di sini yang dikompori adalah pembeli, penjual, afwan. Misalnya, seorang penjual ingin menjual barangnya kepada seorang pembeli. Misalnya dia hendak menjual mobil seharga 100 juta rupiah kepada pembeli pertama. Bagi penjual ini harganya sudah bagus. Terjadi pembahasan di antara keduanya dan akhirnya si pembeli setuju untuk membelinya. Dan
Setelah deal dan mereka belum berpisah, maka datang pembeli yang kedua. Gimana? Barangnya sudah laku belum? Apalagi sekarang ini kan seorang menampilkan barangnya untuk dijual di aplikasi-aplikasi, sehingga kadang-kadang pembeli itu datang bersamaan atau di waktu yang tidak lama, jeda di antara keduanya. Selesai si pembeli pertama, datang pembeli kedua. Kamu jual berapa? Kata si penjual 100 juta. Aduh, kenapa kamu lepas 100 juta? Saya berani beli 110. Saya beli 110 juta. Ini menarik ini. Akhirnya si penjual mengatakan, sudah, saya gak jadi. Saya tidak jadi menjualnya. Kalau sekedar dia membatalkan, tidak mengapa, boleh, ya kan? Karena masih di majelis khiyar, majelis yang mereka belum berpisah. Namun disebabkan karena ada ulah pembeli yang kedua menginginkan untuk dibatalkannya jual beli tersebut, karena dia hendak membeli dengan harga yang lebih, akhirnya dia batalkan. Maka ini hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan. Lalu jika demikian, apa hukumnya jual beli al-muzayadah? Jual beli al-muzayadah dengan cara lelang. Seorang melelang barangnya, maka di situ kan ada banyak yang menawarkan barang tersebut dengan penawaran yang tinggi. Yang pertama misalnya menjual mobil atau perhiasan atau apa saja, dipatok harga yang paling rendah 100 juta. Lalu kemudian ditawarkan, siapa yang ingin membeli lebih dari itu, harga yang paling tinggi dialah yang memenangkannya. A mengatakan saya beli 110, yang ini 120, 125, sampai setinggi mungkin, bisa jadi sampai 200 atau lebih dari itu. Ini apa hukumnya? Karena di sini yang orang-orang yang hendak membeli itu kan jumlahnya banyak. Apakah ini termasuk ke dalam larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan salah seorang kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Jawabannya tidak. Hukumnya berbeda. Oleh karena itu, jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa jual beli dengan cara muzayadah, lelang, bahasa Arabnya disebut al-muzayadah, itu diperbolehkan. Dan ini mazhab mayoritas para ulama. Dan siapa yang memberi penawaran tertinggi, maka dialah yang mendapatkannya. Dan jual beli dengannya adalah jual beli yang sah. Transaksi jual beli tersebut hukumnya sah. Dan para ulama berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjual al-hils. Al-hils itu semacam karpet atau pelana yang digunakan di atas unta atau di atas kuda sebagai pelapisnya, sebagai tempat untuk duduk di atasnya, di atas punggung kendaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjual dan juga menjual bejana bersamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ingin membeli al-hils wal qadah? Siapa yang ingin membeli karpet ini dan bejana ini? Maka ada salah seorang sahabat yang mengatakan,
saya siap membelinya dengan harga 1 dirham. 1 dirham uang perak, murah sekali. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Man yazidu ala dirham? Man yazidu ala dirham?" Siapa di antara kalian yang mau membeli di atas 1 dirham? Ada enggak? Maka ada seseorang yang siap untuk membelinya senilai 2 dirham. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjualnya kepada yang menawari barang tersebut senilai 2 dirham. Ini adalah jual beli dengan cara lelang. Apa tadi bahasa Arabnya? Muzayadah. Dari kata ziyadah. Ziyadah itu artinya penambahan. Muzayadah, saling menambah. Yang ini menambah harganya, ini menambah harganya. Maka yang demikian diperbolehkan. Dan bahkan Ibn Abdul Barr dan Ibn Qudamah rahimahumullah itu menukilkan ijma' ulama tentang halalnya transaksi jual beli demikian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga pernah menjual unta dari unta sedekah. Ya, dengan cara ini, dengan cara lelang. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dan mengingkari dari kalangan para sahabat yang lain. Ini yang disebut oleh para ulama ijma' sukuti. Ada seorang sahabat yang melakukan dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat yang lain, yang menunjukkan bahwa itu termasuk hujjah, diperbolehkan. Kemudian termasuk di antara jual beli yang diharamkan di dalam Islam adalah jual beli dengan cara inah. Jual beli dengan cara al-inah. Jual beli dengan cara al-inah ini salah satu praktek riba yang terjadi di masa jahiliyah. Dan masih banyak di kalangan manusia, bahkan mungkin kaum muslimin terjatuh ke dalam praktek ini. Yang mana ini termasuk di antara transaksi ribawi yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu 'alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara inah, yaitu dengan cara riba, dan kalian ridha dengan meninggalkan jihad, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian kalian, dan meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan kehinaan pada diri kalian. Dan kehinaan itu tidak tercabut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kaum muslimin diraih dengan kembali kepada Islam yang sahih, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa itu jual beli al-'inah? Saya beri contoh. Dan sebenarnya hakikat dari jual beli 'inah itu asalnya pinjam meminjam. Tapi memanfaatkan satu barang seolah-olah itu adalah transaksi jual beli. Kita mengetahui bahwa antara hukum pinjam meminjam dengan hukum jual beli ini kedua hal yang tidak bisa disatukan. Jual beli boleh seseorang meraih keuntungan, diperbolehkan. Tapi pinjam meminjam dibangun di atas prinsip tolong menolong.
Tidak diperbolehkan seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Itu tidak boleh. Termasuk di antara prinsip yang menjadi kesepakatan seluruh para ulama, man aqrada qardan jarra naf'an fa huwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman dengan tujuan untuk mengambil manfaat, maka itulah riba. Itulah riba. Saya memberi pinjaman kepadamu 10 juta, tapi kembalikan 11 juta. Riba. Karena dia mengambil manfaat dari peminjaman tersebut. Saya memberikan pinjaman kepadamu 10 juta, tapi sawah kamu gadaikan kepada saya. Selama kamu belum melunasi hutangmu 10 juta, sawah itu boleh saya garap berapa lama pun. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa. Tidak jelas selama belum dikembalikan. Riba. Karena dia mengambil manfaat dari memberi pinjaman kepada orang lain. Jual beli silahkan, mengambil keuntungan. Kamu membeli barang 10 juta, kamu jual 20 juta, boleh, selama tidak mengandung unsur penipuan di sana. Nah, sekarang ada seseorang, misalnya kita sebut dia A. A ini butuh pinjaman uang. Maka dia pun bertemu dengan B, karena dia mengetahui bahwa B ini seorang yang punya harta. Dia mampu untuk memberi pinjaman. Datanglah dia kepada si B. Saya ingin meminjam uangmu sebesar 10 juta. Si B ini sudah belajar dikit-dikit. Dia sempat hadir di Raudhatul Jannah, di mana gitu, menghadiri kajian, ya, bahwa memberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat itu riba. Gak mau dia untuk mengatakan saya beri pinjaman kepadamu 10 juta, tapi nanti kembalikan 11 juta. Gak mau dia, karena dia tahu itu riba. Maka dia mencari cara lain. Maka dia memanfaatkan satu barang. Kata si B, kamu punya barang enggak yang kira-kira bisa kamu jual? Kata si A yang butuh uang ini, oh iya, saya ada motor. Oh iya, sudah. Gini aja, saya membeli motormu senilai 10 juta cash, tapi dengan catatan nanti motor ini saya jual lagi kepadamu. Saya jual ke kamu 11 juta kredit. Paham ya? Maka si B membeli motor si A cash 10 juta. Berarti si A sudah dapat duit 10 juta ini yang dia inginkan tadi. Paham ya? Berarti motor sudah menjadi milik si B. Tapi dengan syarat bahwa si A akan membeli kembali motor itu senilai 11 juta, bayarnya kredit. Kata si A, setuju. Oh, ridho. Kan di antara syarat sahnya jual beli saling ridho. Ini sama-sama ridho ini. Ya. Maka motor kembali kepada pemiliknya dalam keadaan dia sudah memegang uang 10 juta, tapi dia punya hutang 11 juta kepada si B yang akan diangsur kredit hasil dari pembelian motor. Tapi hakikatnya apa? Memberi pinjaman 10 juta supaya itu dia, kembalinya kredit tapi 11 juta. Paham ya? Jadi sebenarnya pinjam meminjam
Tapi penggambarannya seolah-olah itu adalah jual beli. Ada dua transaksi di situ. Iya kan? Ada dua transaksi di situ. Transaksi yang pertama 10 juta cash, transaksi yang kedua 11 juta kredit. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Nah, ini yang dimaksud adalah jual beli al-'inah. Dan ini hukumnya haram, riba. Ya, karena memang pada asalnya pinjam meminjam. Tapi barang itu dimanfaatkan seolah-olah itu adalah jual beli. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika demikian, apa hukumnya seseorang membeli satu barang untuk dijual kembali? Mungkin dia jual untung, jual kembali modal, atau jual rugi. Apakah ini termasuk? Nah, misalnya ini, seseorang ingin membeli motor. Sebenarnya dia asalnya butuh duit, asalnya dia membutuhkan uang. Maka dia membeli satu barang dengan cara kredit. Ya, sekarang kan yang menawarkan kredit banyak. Tapi kapan ada pihak ketiga itu tidak boleh. Ya. Sekarang ini kalau seorang hendak jual beli motor, jual beli mobil, ada pihak ketiga. Kalau dia hendak membeli dengan cara kredit, ya kan? Ada pihak ketiga. Ini tidak boleh, ini riba. Karena pada hakikatnya dia meminjam uang dari pihak ketiga itu, di mana pihak ketiga itu akan membayar secara cash kepada pemilik barang, dan dia akan membayar kredit yang tentu lebih mahal. Paham ya? Itu jelas gak boleh. Tapi kalau langsung kepada pemilik barang, yang sahih dari pendapat para ulama diperbolehkan. Jual beli kredit apabila seorang pembeli membeli barang tersebut langsung dari pemiliknya, bukan perantara, langsung dari pemiliknya, dengan cara kredit. Dengan cara kredit. Si A ini, si A, dia sebenarnya membutuhkan uang. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke toko penjual motor misalnya, penjual motor, dia ingin membeli motor tersebut secara kredit langsung kepada pemilik motornya, boleh, iya kan? Dia beli secara kredit, transaksi deal, nanti dia akan membayar tiap bulan. Setelah dia membeli, kan motor itu sudah menjadi milik dia, walaupun dia masih ngutang, iya kan? Maka motor itu dia jual kepada yang lain. Dia menjualnya kepada pihak lain. Apakah dia menjual dengan harga yang lebih mahal? Bisa jadi. Dia membeli secara kredit, misalnya 10 juta. Terus dia menjualnya 12 juta. Bisa jadi. Maka di sini dia meraih keuntungan, dia mendapatkan keuntungan 2 juta. Maka itu diperbolehkan, karena itu barang milik dia. Harta itu sudah menjadi milik dia. Dia jual 12 juta, dia untung 2 juta. Karena memang tujuan dia adalah dapat duit. Itu yang dia inginkan, bukan motornya. Atau dia menjual kepada pihak lain dengan senilai harga yang dia beli.
yaitu 10 juta. Berarti dia apa namanya? Kembali modal atau apa? Kembali modal, tapi keuntungannya karena dia dapat cash gitu. Di sini tinggal dia cicil. Boleh, gak jadi masalah. Para ulama fikih menamakan ini jual beli tauliyah. Kalau yang pertama tadi murabahah. Kalau kembali modal tauliyah. Atau dia menjual dengan harga di bawah karena dia butuh duit. Asalnya dia butuhkan duit. Dan itu biasanya demikian. Kalau kredit pasti lebih mahal harganya. Ketika dia jual cash, harganya lebih kurang, di bawah. Maka itu disebut jual beli an-naqisah, bai' an-naqisah. Apa hukumnya? Diperbolehkan. Ini semua jual beli yang diperbolehkan, karena di situ nggak ada unsur pinjam meminjam yang penggambarannya seperti al-ina yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula jual beli yang disebut al-muwa'adah. Jual beli al-muwa'adah. Jual beli al-muwa'adah ini, misalnya si A membutuhkan barang, maka datanglah dia kepada si B, karena biasanya dia mengetahui si B ini membeli barang-barang tertentu, misalnya komputer atau laptop. Si A membutuhkan laptop, maka dia bertemu dengan si B. Si B ini gak punya barang, tapi dia punya duit. Kata si B, kamu butuh laptop yang bagaimana? Butuh laptop yang bagaimana? Ya, yang mereknya ini, speknya seperti ini. Disebutkan speknya. Oh iya, saya carikan ya. Apabila saya mendapatkan, kamu beli. Insya Allah. Kata si A, saya akan beli. Harganya kira-kira berapa? Ya, sekitar 15 juta. Kata si A, insya Allah. Maka si B mencari sesuai dengan spek yang diminta. Dapatlah dia. Dia mungkin membelinya dengan 12 juta misalnya. Setelah dibeli, dia hubungi si A. Ini saya sudah beli, gimana? Kapan kita ketemu? Sambil ngopi kita transaksi. Kata si A, afwan. Ini jurus yang paling gitu. Afwan, maaf. Ya, saya nggak jadi membeli. Saya ada urusan ini, urusan itu. Ini ada keluarga masuk rumah sakit, saya perlu. Iya kan? Sementara si B ini, kenapa dia membeli? Karena ada yang memesan, kan begitu? Ada yang memesan. Ketika si A membatalkan keinginannya, makanya disebut al-muwa'adah. Al-muwa'adah dari kata wa'ad, janji. Karena si A berjanji untuk membeli. Apabila si B sudah mendapatkannya, si A berjanji. Namun yang namanya janji kan bisa ditepati, kadang-kadang tidak ditepati karena sesuatu dan lain hal. Apakah si A ini bisa dituntut? Tidak bisa. Dia tidak terkena hukum. Dia tidak terkena hukum apa-apa. Kecuali mungkin kaitannya dengan masalah akhlak. Iya kan? Ini udah janji-janji. Ini sifat munafik nih.
kaitannya dengan masalah akhlak aja. Ya. Karena memang belum ada transaksi apapun, iya kan? Dia bisa membeli, dia bisa membatalkan. Ya. Karena si B dia kan belum memiliki barang. Maka tidak boleh bagi si B mensyaratkan pada si A sementara dia belum memiliki barang, lalu dia mengatakan, kalau begitu kamu berikan dulu kepada saya uang muka, bahasa Arabnya urbun, uang muka tanda jadi 2 juta. Gak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena B belum memiliki barang. Kembali kepada syarat sahnya jual beli. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Tidak diperbolehkan. Terkecuali nanti ada hukum tersendiri kaitannya dengan maklar, dalal, simsar. Ini ada hukum tersendiri. Namun asalnya seorang, dia tidak boleh melakukan transaksi apapun kepada seorang yang hendak membeli barang sebelum dia memiliki barang tersebut. Maka dikasih uang muka, kamu belum punya barang, gimana? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ya sudah, tinggal permasalahannya nanti apakah si A menepati atau tidak. Itu resiko bagi si B. Setelah dia membeli, si A membatalkan, ya tidak ada ikatan apapun. Tidak ada ikatan apapun. Sehingga kalau si A mengatakan, maaf saya mundur, saya nggak jadi membelinya, saya sudah dapat hadiah dari keluarga misalnya, maka dia berhak melakukan itu. Meskipun ini tentu menjadikan pihak si B merasa dirugikan, ya akhirnya dia menjual kembali. Ya. Yang terpenting untuk diketahui di sini bahwa si B selama dia tidak memiliki barang, dia tidak boleh menjual kepada yang lain. Ya. Tidak diperbolehkan. Janji boleh, tadi disebutkan al-muwa'adah. Ya, dia berjanji untuk membeli barang yang telah dibeli oleh pihak si B, silahkan, boleh. Tapi masih tidak mengikat. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi seorang untuk mengetahui hal ini. Termasuk misalnya seseorang ingin membeli rumah atau ingin membeli mobil, tapi dia tidak punya uang cash. Dia tidak memiliki uang cash. Biasanya orang yang seperti ini datangnya kemana? Ke bank, iya kan? Maka bank punya duit banyak. Rumah yang mana yang kamu ingin beli? Yang ada di daerah Fulan, di alamat ini, harganya 1M misalnya. Harganya 1M. Maka pihak bank akan membeli rumah tersebut, dan setelah itu akan dibeli oleh pihak si A tadi. Sekedar janji boleh. Maka pihak bank setelah dia membelinya misalnya, ya, dan sudah selesai, dia memiliki rumah itu secara utuh. Karena ada pihak-pihak bank yang mereka membeli satu barang tapi dia belum menguasai barang itu secara utuh, lalu dia menjualnya ke pihak lain. Ini juga tidak boleh. Ini nanti akan kita terangkan pada bagian yang berikutnya. Tidak diperbolehkannya seseorang menjual barang yang telah dia beli sampai dia melakukan al-qabdu. Yang dimaksud al-qabdu yaitu menguasai secara utuh barang yang telah dibelinya itu. Masing-masing tergantung kondisinya. Intinya bahwa apabila pihak si B atau pihak bank dia telah membeli barang itu dan menguasai secara utuh, maka
boleh dia menjualnya kepada pihak si A, transaksi jual beli di antaranya boleh. Tapi kalau misalnya pihak si A membatalkan, juga diperbolehkan. Ya, tidak ada ikatan apapun. Si A membatalkan, ya boleh. Meskipun sekali lagi dari sisi adab dan akhlak mungkin ini dianggap bahwa dia tidak menepati janjinya. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.